semuanya, perkenalkan nama saya Naila Maulidina Diahana Hairunisa dan saya berasal dari Teknik Geodesi Angkatan 2025. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengawali dengan pertanyaan yang sederhana. Pernahkah kita merasa lebih akrab menyebut handphone daripada telepon genggam? Atau pernahkah kita merasa lebih nyaman untuk mengatakan laundry daripada penatu? Atau mungkin kita merasa lebih mudah ketika mengatakan seafood daripada hidangan laut. Atau mungkin saat kita sedang berpergian dan melihat banyak sekali toko-toko dengan nama fashion store, beauty clinic, laundry express, coffee shop. Bahkan kita perlu berpikir sejenak dan memproses bahwa ini padanan dalam bahasa Indonesianya seperti apa. Fenomena ini mungkin terlihat biasa saja, tapi jika kita perhatikan lebih dalam, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mengapa kita lebih dekat dengan bahasa asing, tapi justru kita jadi lebih jauh dengan bahasa sendiri? Bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah identitas dan cerminan budaya serta jati diri bangsa. Indonesia memiliki satu bahasa istimewa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan daerah dapat saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata. Bahasa Indonesia merupakan simbol persatuan yang telah diwariskan oleh para pemuda sejak mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Namun sayangnya di era globalisasi ini, bahasa Indonesia tuh menghadapi tantangan yang cukup besar. Kemajuan teknologi dan arus informasi yang membuat kita sering terpapar dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mulai dari sosial media, film, musik, permainan daring, hingga dunia pendidikan dan pekerjaan. Akibatnya, bahasa asing jadi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, padahal kita memiliki padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kita seringkali mendengar kata meeting daripada kata rapat, kata deadline daripada kata tenggat waktu, kata download daripada kata unduh, bahkan kata feedback daripada kata umpan balik. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa penggunaan bahasa asing itu lebih keren, lebih modern, dan lebih berkelas. Sementara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar justru dianggap kuno dan tidak menarik. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu kita sadari. Masalahnya bukan terletak pada penggunaan bahasa asing itu sendiri. Justru belajar bahasa asing itu sangat baik dan penting karena itu dapat membuka peluang kita di dunia pendidikan, pekerjaan, bahkan hingga komunikasi global. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita mulai meremehkan bahasa kita sendiri. Ketika kita bangga menggunakan istilah asing tapi malu menggunakan bahasa Indonesia, ketika kita hafal banyak kosakata bahasa asing tapi kita tidak tahu padanan katanya dalam bahasa Indonesia, ini yang menjadi permasalahan. Dan jika ini dibiarkan terus berlangsung, bukan tidak mungkin jika generasi yang akan datang menjadi semakin jauh dari kekayaan bangsanya sendiri. Padahal bahasa Indonesia memiliki banyak sekali kosakata yang unik, indah, dan kaya makna. Sebagai contoh, ada kata senandika yang berarti berbicara kepada diri sendiri, kemudian ada kata renjana yang berarti itu menggambarkan rasa cinta dan kerinduan yang sangat mendalam, dan kata lazuardi yang menggambarkan birunya langit. Kosakata seperti ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu sangat kaya dan tidak kalah dengan berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, ada beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah media sosial. Saat ini, konten-konten yang kita konsumsi itu berasal dari internet. Banyak sekali kreator yang membuat video menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih menarik dan mengikuti tren. Lama-kelamaan istilah tersebut tersebar, terserap, dan tanpa disadari itu menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Yang kedua adalah strategi pemasaran.
Banyak pelaku usaha memilih dan kerap kali menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih modern dan memiliki nilai jual yang tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpapar menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah kurangnya kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Sebagian besar orang masih menganggap bahwa penggunaan bahasa asing menunjukkan tingkat pendidikan dan status sosial yang lebih tinggi. Padahal dengan kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, itu juga menunjukkan tingkat kecerdasan dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda yang hidup di era globalisasi? Yang pertama adalah kita harus mulai membiasakan menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia ketika kata itu tersedia. Mulai dari mengunggah, kemudian ada tenggat waktu, kemudian ada pranala, ada tautan yang bisa kita gunakan. Nah, apabila ini digunakan secara konsisten, maka kebiasaan itu akan mulai terbentuk. Yang kedua adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Nah, kita dapat melakukan hal ini dengan sering-sering untuk membaca artikel, membaca berita, membaca majalah, membaca buku sastra, dan mengikuti informasi kebahasaan yang disediakan oleh lembaga bahasa. Semakin banyak kosakata bahasa Indonesia yang kita ketahui, maka akan semakin mudah pula kita menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Yang ketiga adalah menanamkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Kita harus menyadari bahwa bahasa Indonesia ini merupakan salah satu bahasa terbesar yang digunakan oleh ratusan juta penutur. Bahasa Indonesia telah digunakan selama puluhan tahun dan efektif untuk menjadi bahasa pemersatu dari berbagai banyak perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemajuan zaman tidak harus membuat kita kehilangan identitas. Kita boleh belajar banyak bahasa asing. Kita boleh fasih dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, Mandarin, dan lain sebagainya. Namun, di saat yang sama, kita juga harus menjaga dan mencintai bahasa Indonesia. Jangan sampai kita menjadi generasi yang fasih berbahasa asing, tapi justru gagap dalam menggunakan bahasa sendiri. Jangan sampai kita hafal banyak sekali padanan kata asing, tapi kita tidak tahu padanan kata yang lahir dari budaya kita sendiri. Karena pada akhirnya bahasa yang kita gunakan mencerminkan siapa diri kita. Jika kita ingin menjaga jati diri bangsa, maka hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menjaga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak akan hilang dalam satu malam, namun ia akan perlahan terlupakan jika kita berhenti menggunakannya dan berhenti merasa bangga memilikinya. Mari kita sama-sama membuktikan bahwa menjadi modern itu tidak harus meninggalkan identitas yang kita punya. Karena bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah rumah bagi identitas suatu bangsa. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk dapat bercermin dan melihat kepada diri kita sendiri. Karena perubahan yang besar itu tidak selalu harus dimulai dari hal yang besar juga. Itu adalah sesuatu yang kecil namun dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu dapat memunculkan suatu budaya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita bisa memulai hal tersebut dengan mulai membiasakan diri untuk selalu berbicara menggunakan padanan kata berbahasa Indonesia. Kemudian kita tidak menertawakan teman kita yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, meskipun itu dinilai tidak gaul. Kemudian kita juga harus merasa bangga terhadap bahasa yang telah mempersatukan banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia selama puluhan tahun. Kita adalah generasi yang hidup di tengah perkembangan teknologi. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja hanya melalui layar. Kita dapat mempelajari budaya, bahasa, ilmu pengetahuan dari negara lain. Namun, di tengah kemudahan itu, jangan sampai kita kehilangan akar yang membuat kita tetap menjadi bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya mencintai bahasa Indonesia itu bukan berarti kita menolak bahasa asing. Mencintai bahasa Indonesia itu berarti kita memberi tempat yang layak bagi bangsa kita sendiri di tengah dunia yang semakin global.
Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih.